Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bunda-bunda, ibu-ibu hebat yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kami. Dan pada kesempatan kali ini saya senang sekali diberi kesempatan selama kurang lebih 45 menit untuk ngobrol, sharing, dan bagi-bagi pengalaman sekaligus menambah wawasan dalam program Pojok Pendidikan Keluarga Parent Talk yang dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan SBO TV dan didukung oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur. Ibu-ibu gimana? Masa pandemi, ibu-ibu yang sebelum masa pandemi dulu, kalau sesekali belanja, shopping, jalan-jalan, tidak ada yang dipikirin karena anak posisi ada di sekolah. Kalau ibu-ibu mau ke salon, mbah-mbah, nyeteliko, ndak ada pikiran apa-apa karena anak posisi ada di rumah. Begitu masa pandemi datang, yang tadinya anak-anak kita selama kurang lebih 80% pendidikan ini diserahkan kepada sekolah, tiba-tiba mau tidak mau bahkan hampir 100% sekarang pendidikan ada, proses belajar mengajar berada di tangan orang tua, terutama ibu-ibu. Saya banyak sekali menjumpai ibu-ibu yang mengeluh sambatan karena masa pandemi ini, belum lagi kumbahan, belum lagi pel-pelan, segala macam setrikawan numpuk, anak belum belajar, tugas-tugas numpuk, pusing. Tapi jangan khawatir, karena pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber, yaitu Bapak Fathul Munir SPSI, MPSDM Psikolog. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Mbak Citra, ini Masya Allah, iya, gelarnya panjang betul. iya. Ini S1, S2, S3, S4, S Doker, S sekolah terus Pak ya. Tidak. Pak, terima kasih sudah hadir bersama saya dan kita Sama-sama. bersama-sama nanti akan ngobrol tentang bagaimana menyiapkan mental orang tua dalam pendampingan anak selama masa belajar di rumah. Iya. Kira-kira apa ya yang bisa menjadi solusi untuk ibu-ibu ini? Karena begini loh Pak, biasanya kan anak-anak ini diserahkan ke sekolah, berangkat pagi, pulang siang, bahkan ada yang berangkat pagi, pulang sore. Nah, tiba-tiba masa pandemi, bahkan ada belum lagi yang anak-anak mondok Pak. Betul. Mereka akan ya sudah lepas dari orang tua langsung fokus pada bekerja, mencari nafkah dan pekerjaan-pekerjaan lain tanpa memikirkan bagaimana proses belajar mengajar ini. Begitu pandemi datang, mengubah segalanya. Mau tidak mau, orang tua harus ikut dalam proses belajar mengajar. Bagaimana ini Pak? Ya, artinya dalam situasi abnormal gitu, kalau bahasa kami, dalam situasi yang sulit, yang tidak biasa, itu sebetulnya saatnya kita melihat gitu, apakah orang tua, apakah keluarga itu punya resiliensi, daya tahan terhadap atau punya cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam keluarga. Nah, salah satunya adalah bisa kita lihat dalam bagaimana sikap orang tua dalam mendampingi anak gitu. Gini loh Gitu. Pak, masalahnya itu saya sendirilah, nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja. Kalau ngajarin anak orang, saya sendiri kan juga ngajar nih Pak kebetulan. Kalau ngajarin anak orang itu sabar-sabar saja Pak, asik-asik aja. Begitu anak tanya hal kecil, tanya nggak paham gini, kita nggak tahu. Terus nanti kita jatuhnya ngomongnya gini lah, terus gurunya gimana dong? Padahal sekarang fungsi guru itu tidak seperti, ya maaf, cara belajarnya sudah tidak seperti sebelum masa pandemi ini Pak. Betul. Ya, artinya bukan hanya orang tua saja, di pihak sekolah juga melakukan penyesuaian terhadap model pembelajaran yang ada sekarang ini dengan sistem daring dan harus tidak bertemu dengan siswanya gitu. Tapi kembali lagi pada orang tua tadi. Jadi orang tua, bukan hanya orang tua, artinya hampir semua orang tidak siap. Tapi orang tua kenapa menjadi penting di dalam pendampingan anak di rumah? Karena kita jadi ingat gitu ya, ada fungsi keluarga sebetulnya di situ. Iya. Ada fungsi agama,
ada fungsi Mungkin ada yang belum tahu kasih fungsi sayang, keluarga itu apa. ada fungsi perlindungan anak, ada fungsi reproduksi, ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, ada fungsi ekonomi, dan satunya adalah pembinaan lingkungan. Jadi sebetulnya fungsi ini adalah ibarat pilar-pilarnya kalau di keluarga itu. Yang harus menyatu ya. Harus menyatu. Nah, di dalam salah satunya adalah sosial pendidikan. Kalau misalkan keluarga ini berfungsi dan anak-anak atau anggota keluarga di dalamnya itu menjalankan atau mendukung fungsi ini bisa berjalan Maksimal. dengan baik, insya Allah dalam situasi apapun bisa melewati dengan baik. Karena teorinya adalah situasi abnormal, situasi yang tidak umum, itu penyesuaian diri seseorang itu tidak lebih dari 1 bulan. Paling lama, Pak. Mestinya. Setelah situasi krisis itu selesai, Ya. biasanya orang bisa beradaptasi dengan. Dan ini kan dengan sudah baik. 1 tahun ini 1 Pak. tahun luar Artinya biasa. kan seharusnya Iya. seharusnya fungsi keluarga ini sudah maksimal, sehingga ini sudah menjadi hal yang walaupun abnormal dia dianggap ya wes memang harus seperti ini gitu. Tapi Betul. kenyataannya sampai sekarang masih banyak loh Pak orang tua yang sambat dengan kondisi seperti sekarang. Betul. Oleh sebab itu ketika situasi nggak normal waktu menghadapi anak, sebetulnya yang harus diselesaikan pertama adalah mental emosi orang tua. Mental emosi orang tua. Karena ini yang paling penting, sebenarnya tidak dalam masalah aja. Kalau kasus-kasus yang kami tangani di pembelajaran di sekolah, itu banyak anak-anak yang itu ada masalah pengasuhan itu di usia-usia awal. Salah satu contoh misalnya gini, karena orang tua sibuk bekerja, anak Bapak masih kok tahu kalau saya sibuk bekerja? orang Kan tua pada lihatnya umumnya. ke Oh saya. iya. Wah kayak Oh ya, kena nyindir kayak ini ya. Jadi kebanyakan orang tua Ya, sibuk bekerja. ya. Tapi memang gini loh Pak, Betul. psikolog itu memang kalau orang nggak ngerti itu kayak cenayang tuh loh Pak, Cenayang. kayak peramal Pak, kayak Iya. tahu gitu. Bapak kalau ketemu teman-temannya gitu, Apakah diramal gitu? Sesama peramal, kamu nanti gini, kamu harus gini, enggak ya Pak? Enggak. Jadi bedanya peramal dan psikolog adalah psikolog basisnya pada data. Oh, pada data. Dari apa yang disampaikan. Kalau peramal apa yang- pada Peramal ya mungkin metodologinya berbeda dengan psikolog. Dia tapi pakai. tidak termasuk yang diajarkan di psikolog ya Pak? Tidak dia diajarkan. Tidak diajarkan. Karena murni kalau di psikologi ilmu Baik, sains. kita gitu. kembali Pak. Gimana ketika menghadapi orang tua yang sibuk, terus kemudian ke anaknya Ya, tadi? harus diselesaikan dulu masalah orang tua terlebih dahulu. Contoh misalkan begini, kalau dia berpikiran bahwa selama ini diserahkan pada sekolah, kemudian dia nggak tahu menahu soal pelajarannya, tiba-tiba di rumah kan jadi tahu semuanya. Iya. Oh anaknya suruh ngerjakan ini nggak dikerjakan, oh di ini nggak ini. Berarti kan sebetulnya orang tua disajikan satu perilaku-perilaku yang sebetulnya banyak orang nggak siap. Kalau orang tua tuntutannya tinggi terhadap anaknya harus pinter semua bidang. Iya. Begitu lihat kenyataannya, loh kok banyak. Bahkan terakhir saya dapat konsultasi dari guru orang tua yang gurunya masih aktif, anaknya nggak pernah ngerjakan dan sebagainya. Padahal tidak masa pandemi itu anaknya baik-baik saja gitu karena dia ada di sekolah mengerjakannya. Begitu di rumah ketinggalan, ternyata ada masa lalu yang sebetulnya nggak selesai gitu. Anak ini kalau ditinggal sendiri dia Tidak merasa nggak ada bisa, yang merasa nolong sendiri. karena orang tua sekali lagi orang tuanya bekerja semuanya dan dia tidak siap ada di rumah sendirian, nggak ada pembimbing. Nah itu sebetulnya kenapa dalam masa pandemi ini selain menyiapkan orang tua mental, dia juga punya skill bagaimana menghadapi anak dari proses melewati cukup berat fase ya ini. Pak ya. Memang cukup berat bagaimana wong biasa nih. Jam yakmi ini nonton sinetron, anak di sekolah saiki jangankan nonton sinetron. Betul. HP kadang-kadang kalau memang mungkin kan tidak semuanya pegang HP, royoan dan lain-lain. Sudah. Saya langsung ingin nanya ini kepada Pak Fathul, Pak. Selama ini kasus yang paling sering terjadi yang sudah pernah ditangani oleh Bapak yang masuk ke redaksi Bapak itu apa saja? Karena begini loh Pak, Ya. saya tidak bisa membayangkan ya anak yang kesulitan belajar karena tidak bisa didampingi oleh orang tua. Sementara orang tua juga masih belum bisa istilahnya belum menemukan formulasi yang pas lah untuk pendidikan anak ini. Bahkan anak sampai stres. Di mana itu ada berita bahwa bahkan anak sampai bunuh diri. Ya.
mati, stres dan lain-lain, banyak kasus lah pastinya. Ya itu sangat mungkin Pak kalau memang anak ini nggak menemukan solusinya. Kasus yang paling besar apa Pak? Paling sering? Kedua, kalau kasus yang masuk ke sering ditangani oleh teman-teman psikolog di Himpunan Surabaya, Psikologi Indonesia maupun di Jawa Timur ya, melalui saluran 119 extension 8, melalui akses yang dibuka oleh masing-masing asosiasi di seluruh Indonesia. Memang kebanyakan orang, sebetulnya indikasinya orang yang mau konsultasi, yang mau curhat kepada profesional itu sebetulnya sehat gitu, orang tua malah tersebut yang sehat karena jangan disalahkan karena dia menemukan kesulitan dalam ini, karena dia udah ada action gitu untuk jangan-jangan bahkan mungkin yang tidak konsultasi itu nggak perlu ngerti, dicurigai tiba-tiba dapat kasus besar tidak terdeteksi, mau ngomong ke siapa nggak tahu, mau tanya yang ditanyakan juga apa, intinya ruwet sendiri gitu. Dan bisa dilihat tantangan dari apakah selama ini orang tua terlibat dalam pendidikan anak, bisa dilihat apakah ketika orang tua mengalami kesulitan mendampingi anak masa BDR tadi, itu menghubungi sekolah atau tidak, kontak sama gurunya atau tidak. Kalau selama ini belum masa BDR kan orang tua kalau ngambil rapot aja ketemu gurunya, itu pun kalau diajak ngobrol tentang anaknya sudah nggak punya waktu, udah keburu nang dibawa mulai nang wes sudah dapat rapotan. Ambil rapot itu menjadi sesuatu yang mengerikan untuk beberapa orang tua yang merasa mungkin memang tidak, tapi sekarang itu Pak ya, kita benar-benar merasakan kon iki ya opo iki keadaan koyo ngene iki, wong tua itu sampai sak piro. Dan peran guru luar biasa dan juga peran psikolog dong ya. Terus akhirnya gimana itu Pak kasusnya yang sudah masuk itu? Ya artinya tetap kita fokus pada mengedukasi orang tua. Karena apa? Kita kembalikan ke perannya orang tua di dalam fungsi tadi. Nah, menariknya adalah sebetulnya orang tua selalu kita ajarkan yang namanya psychological first aid, bantuan psikologi awal. Jadi untuk belum sampai dia mencari bantuan kepada orang lain, sebenarnya dia harus melakukan yang namanya mengamati dulu. Apakah yang berubah dari perasaannya di dalam diri orang tua dulu? Dia emosi nggak ketika lihat, ngamuan nggak gitu kan? Pada saat apa dia ngamuan? Karena itu yang mau kita selesaikan lebih dulu. Pak, saya jadi ingat Pak, ini Pak, punya teman, punya kasusnya begini. Yang perempuan ini jadi uring-uringan karena merasa iki sembarang aku, pekerjaan rumah aku, dampingi anak aku. Iyo, laki-laki, bapak-bapaknya tinggal berangkat kantor aja, begitu pulang tidur, tanya toh, ya apa anaknya mau belajar. Akhirnya emosi toh isinya yang perempuan ini. Kemudian bapaknya datang-datang tidak berbuat apa-apa, taunya marah-marahin aja, lo harus gini, pokoknya kuota terpenuhi. Halo. Saat masa sekarang ini walaupun kuota terpenuhi itu belum cukup. Betul. Kenapa ya Pak? Karena oleh sebab itu yang paling penting selain fungsi tadi kan peran kan. Betul. Artinya setiap anggota keluarga harus menjalankan perannya, baik ayah, ibu maupun anak. Betul. Contoh misalkan dalam hal pendidikan, ya itu semua bertanggung jawab. Ibunya juga, ayahnya, bapaknya, bahkan mungkin saudara-saudaranya dan seluruh yang ada di lingkungan rumah itu dengan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Sudah berhenti berharap bahwa dalam waktu yang dekat sekolah akan dibuka. Itu penting. Sudah kita jalani, kita nikmati, kita syukuri dan kita benar-benar siapkan, itu yang penting sebenarnya Pak. Kemudian lagi Pak, kita sering kan kasus-kasus yang dihadapi orang tua itu selain itu juga belum lagi nanti urusannya itu pada emosional itu tadi Pak. Kalau sudah emosional rumah tangga bisa kacau ini Pak. Betul, karena kalau sudah emosi sekitarnya akan ketularan, kena energi untuk negatifnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah oleh sebab itu selain tadi amati, perlu sebetulnya mengenali. Dengarkan, belajar mendengarkan. Kalau untuk diri orang tua, mendengarkan diri sendiri. Kenapa saya harus marah? Apa yang saya harapkan? Apakah harapan saya terlalu tinggi? Jadi semacam evaluasi diri, dengarkan diri sendiri. Nanti ini juga bisa dipakai untuk anak, dengarkan anak gitu. Betul. Yang berikutnya adalah lakukan sesuatu. Jadi orang tua sebelum mendampingi anak, lakukan sesuatu.
oh kalau saya emosi kok gini ya sebenarnya, saya nggak nyaman ya dengarkan dia kok nggak nyaman ya. Betul. Bisa Maka lakukan sakit sesuatu. juga. Iya. Oh berarti saya harus membuat tubuh saya nyaman dulu. Betul. Oleh sebab itu menambah imun kalau di Iya. itu olahraga, bikin aktivitas yang rileks, ibu ingin Mengalihkan, Pak. menyenangkan diri dulu. Mengalihkan suasana hati yang Betul. keruh menjadi Ambil. lebih ceria. Ambil aktivitas di rumah yang bisa Yang dikerjakan. menyenangkan. Betul. Kemudian kalau memang itu tidak belum bagus, maka konsultasikan. Mungkin ada peristiwa masa lalu yang nggak selesai. Contohnya begini, kekerasan itu biasanya munculnya dulu dia diperlakukan keras oleh orang tuanya. Begitu dia menghadapi situasi sulit, dia muncul ide itu kembali untuk melakukan secara tidak sadar ke anaknya. Sehingga sebetulnya kekerasan itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk, tapi itu dipelajari dari masa lalu orang tua tersebut. Oleh sebab itu kami di psikologi lebih fokus untuk melakukan terapi ataupun pemulihan bagi orang tua yang tadi itu harapannya tinggi. Pak, kapan Pak ngurusin diri sendiri kalau ngurusin jadi yang termasuk kan kita ngurusi sudah orang belajar PFE, bantuan psikologi awal. Jadi kami membantu diri sendiri. Saya kena pandemi ini pertama kan kami cek Iya, betul, pikiran dulu. pastinya begitu. Kita cek pikiran, emosi kita. Terus apa yang bisa kita lakukan? Maka psikolog yang sehat Saya salut. move on-nya cepat. Ya, betul. Karena dia harus berkreasi dulu. Uh-uh. Konsultasi kami berpikir harus ketemu. Ya, Sekarang saya sudah enggak, harus familiar dengan betul, video call. betul, Dan itu betul, juga betul. bisa Efektif ya, Pak? efektif, membantu. Iya. Nah, membantu. kalau harus ketemu nanti malah nggak Laba. tidak menerapkan prokes. Jadi hitungannya orang tua yang sehat yang bisa bergerak tetap bisa menjalankan fungsinya kembali dan untuk sementara menerima bahwa memang situasinya nggak normal dan kembali fungsi keluarga. Karena gini loh Pak, pendidikan bisa jalan. ada loh Pak yang sampai sekarang ini masih kenapa harus seperti ini, Ya. masih berharap ini katanya misalkan ada pemberitahuan pemerintah bahwa nanti sudah ada pembelajaran Ya. di sekolah. Kemarin kan sempat ini Pak, waktu dibilang ada pemberitahuan bulan Januari tanggal sekian kita Ya. mulai masuk, orang tua senengnya luar biasa. Begitu nggak jadi stres lagi. Oleh sebab itu kalau psikologi melihatnya pasti dipikir, emosi sama perilaku. Iya. Kalau kami membaca, orang tua tidak menerima kondisinya. Iya. Nah, begitu tidak menerima kondisinya, maka actionnya tadi Semuanya jadi berbeda. gitu. Betul, Kalau dia betul. terima, oke, terima kasih. Mungkin di rumah adalah saat yang terbaik untuk anak saya. Quality Karena time, secara betul. ini saya bisa meningkatkan quality time. Anak saya libatkan untuk menjalankan fungsi keluarga, misalnya Betul. benerin rumah, Iya. ngecat rumah, itu juga pembelajaran Satu yang sebenarnya. sangat Maka menyenangkan. kami selalu mengusulkan bahwa pembelajaran yang penting untuk mengukur indikasi anak itu sudah belajar adalah anak itu terlibat nggak di dalam rumah itu. Oh, betul. Karena anak bermasalah itu karena dia nggak dilibatkan. Sama di sekolah juga gitu. Kalau Sekarang saya ingin menyapa bapak-bapak. Halo bapak-bapak yang ada di rumah. Bapak, ayah, papi, papa, Abi, abah yang ada di rumah. Kalau tadi saya sudah banyak menyinggung tentang ibu, bagaimana peran ibu, bagaimana sibuknya ibu dengan seluruh pekerjaannya harus mendampingi orang tua. Harus mendampingi si anak belajar. Karena begini loh Pak, ibu misalkan sudah melaksanakan fungsinya dengan maksimal, mendampingi anak, melakukan seluruh tugas-tugasnya. Begitu bapak datang dari kerja, biasanya kan capek nih ya. Kira-kira apa yang sudah bapak berikan kepada si anak dan juga si istri untuk memberikan support yang maksimal di masa pandemi, terutama dalam masa pembelajaran di rumah. Bener nggak Pak? betul. Kalau ibu Terlibat. kenapa sih kok semuanya ibu loh? Ya apa Bu mau? Apa sinaune arek-arek ya opo? Padahal sinaune arek-arek ini juga boleh loh bapak-bapak yang dampingi. Betul. Boleh loh bapak-bapak yang memberikan support dan bahkan ayo nak dikerjakan bareng. Ya. Menurut Bapak gimana ini Pak? Ya, kami sebagai praktisi psikologi sering gitu ya. Kalau lihat dari siapa yang berkonsultasi, selama ini masih ibu. Selalu ibu kan? Ibu yang cepat menyadari ada masalah gitu. Dan nyon sewu Pak ya, nyon sewu Pak. Kenapa selama ini saya juga membaca dan melihat bahwa seolah-olah urusan anak ini kok mesti soal urusan anak ini mesti jadi soal tanggung jawabnya ibu. Ya, ini kan paradigma Ambil lama. rapot, PR,
ngerjakan tugas-tugas yang lain mesti ibu. Padahal bapak juga apa-apa loh. Iya, betul. Dan ternyata bagaimana Pak? Ya, artinya fungsi keluarga ini kan tidak menjadi beban seorang ibu, salah satu unsur. Bapak juga bisa berkontribusi, anak juga bisa. Kalau semua bekerja sama, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa terbebani. Dan terbebani. Oleh sebab itu di masa pandemi, bencana, pengalaman kami melakukan trauma healing, itu yang paling berat sebagai ibu, karena dia menjalankan aktivitas yang begitu padat, mulai dari anak, suami belum bangun, sampai suami sudah berangkat kerja, anak sekolah, kemudian ibu masih ngetual gitu. Nah, saya setuju kenapa penting bapak ini, karena di aktivitas sekolah juga kita lihat, Mbak Cita. Contoh misalnya gini, masalah kebersihan pembinaan lingkungan, itu kan salah satu fungsi di keluarga. Kenapa kalau di sekolah itu yang paling sering yang bersih-bersih di kelas itu lebih rajin perempuan gitu kan ya. Teman laki-laki enggak, kalaupun laki-laki bersih nggak bisa bersih. Meskipun nyapu mesti ada yang kelewati. Kalau perempuan itu detail gitu, bisa. Memang perempuan tuh begitu, Pak. Malah oleh sebab itu saya nggak suka sama laki-laki ya, karena itu. Jangan sampai Bapak menikah dengan laki-laki ya. Oleh sebab itu kalau misalkan anak ini, kenapa laki-laki begitu? Karena dia lihat bapaknya. Kalau bapaknya nggak tahu tandang-tandang di pekerjaan domestik, pasti sebentar. Tandang-tandang itu mengambil ikut bekerja. Ikut ngayai loh, podoai tandangnya ngayai. Jadi pekerjaan domestik itu ya nyapu, masak, umba-umba, nyetrika, bersihin rumah, noto, itu kan melorot. Nah, kalau anak laki-laki menek dhuwur ya. Nah, kalau anak laki-laki lihat bapaknya melakukan pekerjaan domestik, pasti anaknya ikut. Dan kami sebagai praktisi menjamin anak itu pasti cerdas, karena dia mampu berpikir detail. Peka, memiliki kepekaan yang lebih. Nah, itu pesan bagi bapak-bapak, beruntung Pak, sebetulnya. Bapak, lalu Pak, tolong ya Pak ya, Bapak lebih peka dikit Pak. Jadi pekerjaan semuanya sudah dilakukan oleh ibu. Jadi anak mengerjakan PR dan lain-lain ini tidak hanya ibu yang bertanggung jawab. Sekali lah Bapak juga ikut. Maka kami belajar gini Mbak Cita. Kenapa perempuan meskipun dia tidak pernah masak, dia waktu dia menikah otomatis dia bisa masak. Karena dia ngelihat dari ibunya aktivitasnya. Sama nggak? Harusnya laki-laki supaya dia juga bisa berpikir detail di pekerjaan, bisa cermat dan itu sebagainya. Terjadi pada saya Pak. Bisa gitu. Artinya dia hanya melihat bapak saja, tidak melakukan. Itu berdampak pada perilaku yang positif di lingkungan luar rumah. Andaikan bapak ini setiap hari mau memasak. Masak, betul. Andaikan setiap hari bapak ini mau mencuci, mau menyetrika, ngepel, nyapu, benerin genteng dan semuanya, pasti anak-anak bapak cerdas. Ayo lakukan Pak sekarang juga. Kalau ingin generasi Indonesia ini lebih baik. Karena betul Pak, bahwa perilaku siapapun, saya kira tidak hanya anak-anak, itu kita meniru sesuatu, itu bukan apa yang kita dengar, tapi apa yang kita lihat. Betul itu Pak. Jadi maka Bapak, marilah jadikan anak-anak Bapak lebih cerdas lagi dengan melakukan banyak hal-hal mungkin dipandang Bapak oleh itu sepele. Bekerja sama dengan. Mulai besok ya Pak, nyapu, ngepel, setrika dan lain-lain. Karena nanti anak Bapak bisa jadi cerdas loh. Tadi kalau menurut psikolog, ini psikolog loh, bukan saya, bukan. Psikolog ini yang ngendikan. Betul Pak. Dan jangan sampai masa pandemi ini menjadikan anak kehilangan penghormatan karena orang tua yang tidak telaten. Jangan sampai kemudian anak-anak ini tidak menjadikan orang tuanya ini sosok yang dikagumi dan dijadikan hero, superhero. Karena banyak kasus-kasus yang kita temui khususnya di Surabaya, misalkan anak perempuan misalkan kalau nggak dapat figur otorita dari bapak, dia mudah kena laki-laki sebayanya, hanya dikasih apa gitu sudah katut gitu. Karena apa? Bapaknya ini nggak ngisi. Karena kalau yang ngisi figur pertama ada laki-laki itu bapaknya, maka dia nggak akan karena laki-laki pertama yang mencintai perempuan itu adalah ayah. Betul, itu kami rasakan. Itulah kenapa Pak saya selalu berdoa dalam setiap kehamilan saya Pak. Setiap kehamilan, Bapak kok nggak nanya? Memangnya nanya berapa? Anak saya 3 dari 9 yang direncanakan Pak. Baru 3, doakannya Pak Amin. Ini masih proses yang nampak. Baru 3.
Dan saya selalu dari berdoa. satu bapak itu. Kan direncanakan, direncanakan belum? Pemirsa, ini merencanakannya dengan satu bapak. Oh, dari satu bapak ya, kan dijelaskan, kan beda kan. Iya. Karena kalau di ilmu psikologi itu kita ada niatan, kemudian Salah saya. Pemirsa, 3 anak dari 9 yang direncanakan bersama satu bapak. Satu bapak. Itu mantap betul. Harus hati-hati ternyata ngomong sama psikolog. Jadi gini pemirsa ya. Tadi sampai mana saya ngomong, Pak? Sampai peran dari terlibat Bapak. Pak, ayolah Pak, mulai sekarang terlibat ya Pak ya. Karena ternyata kecerdasan anak ini juga diantaranya karena melihat sosok ayahnya yang begitu ambil peran ya, dalam pekerjaan di rumah. Rasulullah pun itu mengerjakan tugas-tugas keseharian dengan tidak gengsi. Jadi bapak itu nggak harus loh baca koran gini, pegang HP toh, anaknya belajar tanya sama ibu gitu. Pak, ini bukan pengalaman pribadi ya, bukan sekali lagi bukan. Pak, saya ada cerita Mbak. Silakan Pak. Ada cerita. Ini sebetulnya karena tahu budaya, karena apa yang berlaku di masyarakat ya. Sampai saya punya tetangga itu anak baru umur 5 tahun. Itu saya nyapu depan rumah itu loh, yang cuma 9 meter itu. Apa yang ditanyakan sama anak itu? Om, tante mana? Betul. Karena dia pikir bahwa pekerjaan nyapu itu pekerjaannya perempuan. Padahal itu kan pinternya saya. Iya. Saya memang nyapu 9 meter, tapi istri saya seluruh rumah. Pak, itu sama dengan saya. Kerjasama kan, artinya istri menganggap bahwa Siap. itu kerjasama, bukan soal luasannya, tapi dengan dibantu sedikit aja, istri itu sudah merasa terima kasih, dan itu Pak, menambah betul, cinta istri pada. Menambah cinta pemirsa. Pak, saya juga punya cerita. Mungkin tidak ada banyak orang yang percaya bahwa setiap hari saya memijit suami saya. Wah, luar biasa. Jadi tepuk tangan dong. Setiap hari. Tapi harus dicatat, saya memijatnya setiap suami saya sudah hampir tertidur. Jadi mungkin saya memijatnya tidak lebih dari 10 menit. Tapi kan saya lakukan setiap hari. Jadi seolah-olah saya setiap hari memijatnya. Nah, sebetulnya saat yang tepat untuk mensugesti suami pada saat dia mulai karena berada di gelombang beta alfa. Dan pada saat itulah biasanya. Apa biasanya kata-kata yang disampaikan? Sambil memijat saya sampaikan. Blonjoane wayahe saya yakin. Iya, saya yakin suami jauh bekerjanya lebih giat. Betul. Karena ada suara-suara menyemangati yang sambil dipijat Pak ya. Iya. Sudah memang saya betul. Banyak keinginan saya yang bisa terkabul itu 90% cepat terwujud itu pada saat saya menyampaikannya pada saat memijat, dan kira-kira 10 menit 15 menit sebelum beliau tertidur. Dan mijatnya itu hasilnya ya mungkin nggak tahu enak nggak tahu nggak Pak. Nggak penting ada. Tapi bahwa sentuhan dan perhatian seorang istri ini adalah sehingga benar bahwa di balik suami atau suami yang hebat itu pasti istri yang hebat juga. Tadi kalau kita sudah ngobrol pada segmen sebelumnya, tadi kita ngomongin tentang bagaimana peran ibu, bagaimana peran bapak, itu belum cukup di masa pandemi ini. Misalkan bapak sudah oke, ibu sudah oke, kemudian bismillah klik, belum tentu di anak. Karena gini loh Pak, ini kan bener-bener abnormal ini Pak ya. Belum lagi urusan teknologi. Betul. Banyak orang tua itu yang kemarin saya ngelihat di beberapa di TikTok segala macam tuh saya lihat loh Pak. Betul. Siki diterusnya tagak sekolah iki. Nek gak terusnya anakku tak rabekne ae. Saya kira anak sudah SMA gitu. Ternyata bocah Pak, masih kecil. Betul. Terus anaknya ngamuk-ngamuk. Betul. Ya, kami memahami itu kan dari perkataan ya. Jadi orang sehat itu kan sebetulnya kelihatan dari apa yang dikatakan. Pak, saya sehat ya. Sehat. Jadi Pak, kalau Pak, halo, saya sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat apanya Pak? Sehat. Jasmani, mentalnya, Pak, jasmani, rohani, ekonomi Pak. Ekonomi ini yang penting. Karena ekonomi itu ngikut sebetulnya. Nah, iya. Karena kalau pikiran sehat, mental sehat,
yang Bekerja dilakukan giat. yang dilakukan juga benar, maka ekonomi itu ngikut rezeki itu. Nah, ya, Pak, kami ya. banyak mendampingi keluarga, misalkan kalau kami deteksi persoalannya, emang pasti ada sesuatu yang Nggak beres. nggak beres. Oleh sebab itu kami selalu ngelihat jarang sebetulnya orang tua pasangan suami istri sebelum menikah itu punya tujuan, punya rancangan, Punya komitmen. mau apa gitu. Saya punya, Pak, dulu. Kalau punya anak itu sebetulnya juga bisa terlibat dalam. Tapi memang dalam tidak ini. mudah, Pak. Itu tidak mudah. Kalau lagi pacaran itu, Iya. Pak, justru yang jelek-jelek aja kelihatan bagus, semuanya kelihatan sempurna. Enggak sih? Iya enggak sih? Enggak. Kan tuh pada Loh, betul, tetapi anak juga kalau dia sudah mulai, sebenarnya anak itu pintar, sudah mulai biasa diajak ngomong, dia boleh terlibat dalam rencana itu. betul. Supaya apa? Dia tahu bahwa keluarga ini ada tujuannya apa. Oleh sebab itu kami melihat anak-anak yang tidak terlibat di dalam keputusan-keputusan Tidak dalam dilibatkan. dalam keputusan di rumah tangga, itu biasanya ya punya potensi dia menjauh dari, Dan punya program sendiri. punya akhirnya. program sendiri Bikin dengan program sendiri. dengan teman-temannya. Contoh misalkan dalam hal membenahi rumah gitu, jarang anak diajak libat, ayo rumahnya dicat apa gitu kan. Pak, Itu kan sebentar, berat. Pak, sebentar. Pemirsa, kalau mau bikin rumah, sertakan, libatkan putra-putri Meskipun Anda tidak diterima. untuk ditanya, dicat apa. Nah, tapi pastikan ya, anaknya jangan kecil-kecil, nanti Iya. dicoret-coret gak karuan. Diajari untuk bertanggung jawab Betul, bahwa itu betul. pilihan bersama, bukan pilihan nih. Tapi ya kalau misalnya orang tua tidak cocok ya jangan Ya, apa jangan caranya milih lah. warna yang rumah, tetapi kamarnya minimal dia Betul. diberi ini, dan nanti disitulah saatnya diskusi. Maka Pak, kalau di pendampingan psikologi awal itu amati, dengarkan, lakukan, dan hubungkan itu bisa berjalan dengan baik. amati, Karena dengarkan, anak itu, lakukan, hubungkan. lakukan bersama-sama dengan anak, hubungkan. Kalau merasa orang tua kok nggak sanggup, ada sesuatu ya yang aneh di anaknya ini. Jadi kalau gampang ngelihatnya, kalau situasi normal, anak ini sebetulnya tidak mungkin ada sesuatu yang aneh. Tapi kalau aneh berarti ada sesuatu yang normal. Itu orang tua boleh menghubungkan diri pada orang yang lebih ahli atau minta bantuan orang ketiga. Jadi sebenarnya langkahnya itu seperti itu, kewaspadaan orang tua dalam mendampingi anak, apalagi ini saatnya yang paling tepat untuk merefleksi kembali gitu. Selama ini bangunan Gini, Pak, merefleksi kembali dan menyadarkan bahwa Ya. anak Anak itu anaknya sampean, Bu. Bukan. Itu anak guru. harus Anak ambil. sampean dewe, Bu. Anak bapak dan anak ibu, bukan Betul. anaknya guru. Iya. Kalau keadaan seperti ini yang disalah, kalau dulu misalkan belum pandemi kan, kalau ada anak nggak beres, nggak bisa ngerjakan PR, gini yang disalahin gurunya Iya. melulu. Karena riset kami polling sekedar polling mengatakan bahwa anak lebih senang diajar gurunya daripada Halo, anak lebih senang diajar gurunya daripada Sejauh bagaimanapun. diajar orang tua. Pak, saya sampaikan ya, saya juga ngajar. Saya juga lebih senang ngajar anak orang daripada anak sendiri. Nah, sebetulnya yang harus tuntas betul sebetulnya, orang tua harus memutuskan ambil. Ya Allah, ini ada situasi tidak normal. Saya ambil kembali tanggung Iya. jawab pendidikan untuk anak-anak saya. Nanti kalau sudah situasinya memungkinkan, maka kembalikan. Kalau saya nggak mampu, saya mencoba untuk meminta bantuan orang lain. Jadi orang tua ambil gitu. Ambil bagian itu, jangan bukan cuek, nyalain terus. Karena situasi itu tetap netral. Bencana itu netral. Situasi Tapi tidak akan berubah. sikap kita Yang harus itu yang membuat orang berbeda satu sama tetap lain. Kalau survive. sikapnya positif, maka dia actionnya cenderung positif. Maka coba dilihat aja orang yang positif, yang memahami betul tentang pandemi ini atau penyakit ini atau virus atau corona ini, biasanya emosinya juga baik, actionnya Stabil. juga baik. Tapi Ekonominya kalau juga insya Allah ekonominya baik. ngikut karena dia biasanya kalau orang survive, orang yang punya resiliensi bagus, dia cepat mengambil keputusan. Kalau nggak bisa bergerak di luar rumah, ya sekarang sudah bisa di bisnis bisa melalui gadget. Tapi dia harus ada yang dilakukan Tetap harus. dengan standar pandemi ini harus minimal seperti apa. Aduh, nggak bisa. Kan banyak temuannya itu di rumah juga bisa menghasilkan sayur-sayuran hidroponik. Karena di sekolah itu diajarkan semua. Di Betul. Surabaya itu hampir sekolah semua punya yang namanya kebun hidroponik. Betul, iya, Nah, Pak. itu kan sebenarnya tinggal diamalkan gitu, dilakukan. Memang banyak hal yang tidak terduga yang kemudian bisa ditemukan ya di Betul. masa pandemi ini. Kemudian hubungan anak dengan Betul. orang tua itu seharusnya
dengan intensitas waktu yang lebih lama, mestinya mereka kan bisa lebih saling memahami dan kesempatan untuk benar-benar bisa mewujudkan sosok orang tua yang baik. Itu loh Pak. Masa pandemi ini memang luar biasa. Kira Pak, Bapak kan biasanya bisa nih, kalau anak begini mungkin punya masa lalu seperti ini dan nantinya akan seperti ini. Kalau pandemi gimana sih Pak? Nah, kapan berakhir Pak? Pandemi secara ilmiah memang tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Tetapi yang paling penting adalah orang tua itu menjadi agen mengedukasi anak-anak memaknai kembali pandemi ini. Kita belajar dari negara Jepang. Jepang itu dikasih bencana hampir rutin, tapi bukan berarti dia nggak maju, tambah maju, betul nggak? Nah maka orang tua di dalam rumah itu memberi makna kembali ke anaknya. Nah situasi nggak normal ini, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa dengan menjelaskan seperti itu membantu anak-anak untuk pemahaman yang bagus. Someday kalau ada peristiwa lagi yang lebih pagebluk atau bencana, anak lebih siap secara mental. Oleh sebab itu orang-orang tua itu lebih siap kalau dia pernah mengalami suatu masa dulu pagebluk. Reaksinya langsung masuk rumah semua, nggak ada yang berani keluar rumah. Itu alami ya, sudah skema menghadapi bencana sudah otomatis, ada. Nah sekarang saatnya orang tua mengajarkan anak untuk memahami bencana dengan cara yang positif, dan nanti someday kalau ada yang mirip-mirip gitu dia bisa survive dan hanya penyesuaian sekian bulan kemudian dia bisa action lagi. Jadi lebih punya mental yang sehat gitu, karena sudah ada skema tentang bagaimana melewati bencana. Karena luar biasa loh. Iya kan? Pandemi COVID-19 ini bahkan banyak orang itu karena mungkin putus asa. Betul, karena pikirannya sudah nggak ada positifnya. Akhirnya bukannya malah yang ditunggu ini tetap kapan ini berakhir? Kapan ini berakhir? Halo, stop sudah. Biarkan berakhir dewe. Yang penting kita ini mempersiapkan diri kita untuk tetap survive gitu loh. Supaya anak-anak kita ini tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai anak yang terus belajar. Karena menuntut ilmu itu kan wajib ya, mulai dia lahir sampai dia ke liang lahat. Karena kalau ternyata sekarang ini masa pandemi juga yang yang diminta untuk belajar ini tidak hanya anak, bahkan kalau saya pikir sebenarnya yang disuruh belajar lebih banyak itu orang tua. Memang secara mata pelajaran orang tua tidak akan bisa menguasai semua pelajaran, tapi yang paling penting sebagai pembangunan karakter mental emosional yang tepat untuk anak sehingga dia menjadi agen. Karena orang tua bisa mengambil, orang dewasa yang bisa mengambil langkah untuk menghubungkan menghubungkan dengan gurunya, mencari bantuan gitu. Anak kan pada posisi dia tidak tahu. Baik, saya ingin nanya nih Pak ya. Kebanyakan di luar sana umumnya orang itu dikatakan aneh atau punya masalah berat itu kalau sudah berkonsultasi dengan Pak Fathul Munir atau psikolog. Lapo nang psikolog gendeng tak? Ya ini kan persepsi yang keliru di masyarakat bahwa datang ke psikolog itu sebenarnya orang sehat karena dia tadi kalau di dampingan psikologi awal dia langsung menghubungkan, berarti dia sehat. Kalau nggak sehat, Pak ya, justru cerdas itu. Justru cerdas. Kalau nggak sehat, dia menang kayak moro-moro stres. Berarti dia tidak tahu caranya melewati fase krisis tadi. Baik, jadi boleh ya Pak ya. Kalau misalkan pengen berkonsultasi dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur itu dengan cara? Selama ini HIMSI bekerja sama langsung dengan staf kepresidenan 119 extension 8 sejiwa. Dulangi Pak. Extension 119 extension 8 itu konsultasi dengan psikolog. Itu ada di bisa di klien yang masuk itu dari seluruh Indonesia. Di Surabaya banyak aksesnya. Ada punya yang pemerintah kota, bisa langsung 112 itu nanti dihubungkan sama dinas terkait. Mulai ada Puspaga, ada. Jadi memang sudah di ini sistemnya ya Pak ya. Sahabat anak ya di dinas pendidikan, ada semua jalurnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau di masing-masing kota itu sudah ada sebetulnya saluran-saluran itu yang bisa diakses. Ya. Nah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya luar biasa memberikan wadah media bagi orang tua untuk memberikan sesuatu yang lebih berharga kepada anak-anak kita di masa pandemi. Kita sangat berterima kasih ya
untuk media SBO TV yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya, supaya segala sesuatunya bisa terus berjalan dengan lebih baik dan terus akan ditingkatkan menjadi sangat baik lagi. Yang perlu kami sampaikan juga bahwa Pojok Pendidikan Keluarga ini bisa Anda terus ikuti, karena dengan demikian Anda bisa terus menambah pengetahuan Anda. Kita sebagai orang tua harus bisa terus mengantarkan anak-anak kita untuk bisa meraih cita-citanya. Akan didampingi oleh psikolog yang siap memberikan bantuan bagi orang tua, memberikan jalan keluar bagi orang tua, pendampingan dengan all out supaya generasi kita, generasi Indonesia tetap bisa menjadi generasi yang bisa dibanggakan. Jangan lupa tagar Parent Talk untuk setiap pengalaman dan juga kejadian-kejadian yang mungkin Anda alami selama masa pandemi ini mendampingi putra-putri Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, SBO TV, dan juga terima kasih kepada Bapak Fathul Munir dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur, yang telah bersama-sama saya mempersembahkan sesuatu yang istimewa dalam mendampingi putra-putri kita menggapai cita-citanya. Saya Cita Helmi undur diri, sampai jumpa lagi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.